Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini Puspitasari dari SD Negeri Cepaka, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara kepala sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik yang membersamai saya selama pengerjaan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Iwayan Eka WWK, SPD MPD, merupakan kepala sekolah di SD Negeri Cepaka. Jadi kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak Eka WWK adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot agar menghindari tidak naik kelas. Jadi pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi jawaban beliau berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dikatakan beliau dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi dikatakan beliau, langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dikatakan beliau hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Lalu pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dikatakan beliau, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi dikatakan beliau tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Lanjut pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dikatakan oleh beliau yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi katakan beliau, pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Selanjutnya wawancara kedua yaitu narasumbernya adalah Ibu Siti Rahma MPD, merupakan kepala sekolah dari SD Islam Tabanan. Jadi kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Siti Rahma berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah
karena budaya lingkungan orang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Jadi pertanyaan pertama yang saya ajukan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dikatakan oleh beliau, berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika ataupun bujukan moral, ini perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dikatakan beliau selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakase atau wakil kepala sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi dikatakan beliau, langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan para wakase, wakil kepala sekolah, selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dikatakan beliau, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah atau wakase dan guru di sekolah. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dikatakan beliau, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dikatakan beliau, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dikatakan beliau, para wakase, wakil kepala sekolah, dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dikatakan oleh beliau, pembelajaran yang dapat dipetik yaitu perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan sampaikan analisis dan refleksi. Yang pertama, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, rencana ke depannya harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Dan selanjutnya, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana.
Yang terakhir, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Baik, demikianlah tentunya demonstrasi kontekstual modul 3.1 dari saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Om Santi 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 Om.